kalau masuk ke komal minta ditunjuki komal yang lurus ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan Yeremia kubangkitkan. ketika menulis ini, itu Raja Daud sudah mati. Ini nubuatan untuk Mesias, bahwa Mesias itu akan disujud sembah. Ya, mereka akan menyembah dan mereka akan mengabdi. Kata mengabdi di sini adalah ibadah. Mereka akan avodah, beribadah kepada Tuhan dan kepada Mesias. Mesias itu disembah, Pak, di dalam Alkitab kita. Anda tidak percaya, baca Daniel 7 ayat 14. Dan seorang serupa anak manusia, kita lihat ini nubuatan Yesus. Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang, ayat 13-nya Bu, mungkin dia nggak tahu. Ayat 13 dulu. aku terus melihat ke dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datangilah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Lihat ini. Ya, Wahyu 5 ayat 12, Anda tidak usah buka, saya cepat aja ayatnya, saya sudah hafal. Bahwa nanti seluruh makhluk, baik yang ada di surga, di bumi, di dalam bumi, dan di bawah lautan, akan sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada anak domba Mesiasnya. Coba kita buka Filipi 2 ayat 5-11. Ini ayat terakhir, habis itu kita ke Quran. Saya kasih tahu Anda ya, manusia itu disujud sembah. Barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada Yesus, Anda baca Lukas 19 ayat 27. Yesus berkata, bawalah kemari dan bunuhlah dia di depan mataku. Filipi 2 ayat 5-11. Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam keadaannya sebagai manusia, ketika Sang Firman itu menjadi manusia, maka dia disujud sembah dan segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku. Baik yang ada di langit itu bicara kerajaan sorga, yang di bumi bicara kerajaan manusia, yang di bawah bumi itu bicara kerajaan maut, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya penguasa tunggal atas 3 kerajaan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat terakhir Ibrani 1 ayat 6, habis itu kita ke Quran. Apa kata Ibrani 1 ayat 6? Dan ketika dia, Ibrani 1 ayat 6. Ibrani pasal 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ketika dia sang Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia menjadi manusia, maka dia berkata semua malaikat harus sujud menyembah kepada Yesus. Betul? Halo. Haleluya. Ibrani 1 ayat 6 ini, Ibrani 1 ayat 6 ini mengutip Ulangan 32 ayat 43, tapi versi Septuaginta. Anda nggak akan mendapatkannya di versi Masoretic Text LAI sekarang. Anda harus melihat ke Alkitab Septuaginta untuk bisa tahu Ibrani 1 ayat 6. Dia pakai Alkitab Septuaginta. Ya. Saya kasih tahu Anda, ketika Yesus menjadi manusia, maka dia berkata semua malaikat, semua para teos, semua para Allah sujud menyembah kepada Yesus.